Sedih rasanya ya, setiap hari selalu saja ada berita mengenai orang-orang besar yang korupsi. Hanya demi kepentingan diri sendiri, mereka harus sampai merugikan banyak orang. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi ini yang semakin terjadi? Tapi coba kita lihat, semakin banyaknya kasus korupsi yang terbongkar, merupakan berita bagus juga. Bahwasannya pemerintah memang ada niat serius untuk memberantas tindakan yang merugikan ini. Tapi sadar nggak bahwasannya setiap dari kita itu memiliki potensi untuk korupsi? Ngeri banget kan? Gak usah susah-susah nyelundupin motor Harley ke dalam pesawat deh. Sesepele ini misalnya. Kamu minta uang ke orang tuamu, maunya sih bilang buat bayar SPP. Ternyata ada lebihnya kamu belikan batagor. Tidak selalu juga dalam bentuk uang korupsi itu. Di waktu kamu lagi nganggur-nganggur di dalam kelas, saat tidak ada guru, bukannya kamu menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi malah asik-asikan streaming YouTube sama teman-teman kamu. Betul kan? Nah, sekarang kebayang kan korupsi itu bisa terjadi di mana saja? Sekecil apapun itu bentuknya, lama-kelamaan, hal kecil ini bisa menjadi kebiasaan yang akhirnya kita merasa kebas. Nggak ngerasa yang kita lakukan itu salah, karena udah biasa banget hal itu kita lakuin. Pas banget nih, sekarang kita akan membahas caranya mencegah korupsi dimulai dari dalam diri sendiri. Mau tahu caranya? Sebenarnya sih banyak, tapi coba kita mulai dari sini dulu. 1. Atur cash flow. Banyak dari kita berasumsi setiap masalah keuangan yang terjadi selalu bersumber dari cash flow. Yap, itu juga bisa mengindikasikan kita termasuk ke dalam tindakan-tindakan korupsi. Jika kondisi keuangan yang sehat, maka kita pun jadi tidak menginginkan melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Kadang sesimpel itu. Jadi, sudahkah kita mengatur cash flow dengan baik? Sudahkah kita mencatat setiap pengeluaran yang kita lakukan? Apakah sekarang kita sudah tidak pernah merasa adanya tanggal tua atau tanggal muda? Nah, banyak kan indikasi cash flow itu? So, penting bagi kita untuk belajar menyehatkan cash flow ya teman-teman. 2. Bayar hutang dengan disiplin. Tentunya, kalau kamu sudah biasa menyehatkan cash flow, pasti tidak masalah untuk mengangsur hutang produktif yang menjadi tanggung jawab kamu sekarang. Ini juga merupakan salah satu akar masalah keuangan yang paling umum terjadi loh. Banyak juga karyawan kantor yang terlilit hutang, mulai dari hutang panci, hutang motor, dan hutang kosan yang masih nunggak. Hutang memang diperbolehkan kok, asalkan kita mampu membayarnya. Banyak dari tindakan korupsi, mereka terlilit hutang. Karena kepepet, maka ia pun melakukan fraud ke kantor. Apalagi kita kan manusia ya, yang banyak maunya tapi punya uang terbatas. So, mari kita biasakan mencegah korupsi ini dari diri kita sendiri. Mulai dari bijak dalam berhutang, dan kemudian disiplin untuk membayarnya. Oke? Bye-bye.